Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul e-environment atau lingkungan elektronik. Ya, silakan di slide selanjutnya. Dan ini adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Alia Wardah, Novita Ramadhani, Siva Hasyana, Raka Panja, Raihan Taufikul, Theodor Ezekiel, dan saya sendiri Irfan Artiadi. Silakan di slide selanjutnya. Bab ini berkonsentrasi pada peran kekuatan lingkungan makro menggunakan kerangka kerja SLPT, yaitu social factor, legal and ethical factor, economic factor, political, dan technological factor yang banyak digunakan. Seringkali juga faktor-faktor ini itu dikenal sebagai faktor PES, yaitu political, ekonomi, sosial, dan teknologi. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor. Di sini ada faktor sosial. Ini termasuk pengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai kegiatan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor hukum. Etika menentukan metode di mana produk dapat dipromosikan dan dijual secara online. Pemerintah atas nama masyarakat berusaha untuk melindungi hak-hak individu atas privasinya. Kemudian selanjutnya ada faktor ekonomis. Variasi kinerja ekonomi di berbagai negara dan wilayah mempengaruhi pola pengeluaran dan perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya ada faktor politik. Pemerintah nasional dan organisasi transnasional memiliki peran penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan aturan yang mengaturnya. Kemudian ada faktor teknologi. Perubahan teknologi menawarkan peluang baru untuk cara produk dapat dipasarkan atau dimarketkan. Selanjutnya, kemudian ada faktor sosial dan hukum. Ini adalah sebuah rangkuman umum yang ditulis oleh Kav et al. Pada tahun 2009 yang mengemukakan bahwa faktor-faktor berikut ini penting dalam mengatur adopsi layanan e-commerce apapun biaya aksesnya. Hal ini tentu menjadi penghalang bagi mereka yang belum memiliki komputer di rumah. Biaya utama lainnya adalah penggunaan ISP untuk terhubung ke internet dan biaya penggunaan media untuk terhubungnya. Kemudian ada pelanggan perlu merasakan kebutuhan untuk online. Apa yang ditawarkan internet yang tidak dapat ditawarkan oleh media lain? Contohnya adalah nilai termasuk akses ke lebih banyak informasi pemasok dan mungkin harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada faktor sosial dan hukum. Di sini mempunyai 2 poin, yaitu kemudahan penggunaan. Hal ini termasuk dalam kemudahan pertama kali untuk terhubung ke internet menggunakan ISP dan kemudahan menggunakan website setelah terhubung. Kemudian ada poin kedua yaitu keamanan. Pada kenyataan ini adalah masalah bagi seseorang yang berbelanja online. Persepsinya mungkin bahwa jika seseorang terhubung ke internet, maka detail pribadinya mungkin tidak aman. Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun agar rasa takut ini berkurang. Selanjutnya, ada konsumen yang dipengaruhi oleh penggunaan saluran online. Untuk membantu mengembangkan layanan online yang efektif, perlu memahami perilaku dan motivasi pelanggan online. Perilaku dan motivasi pelanggan online adalah penilaian tentang bagaimana konsumen dan bisnis orang menggunakan internet dalam kombinasi dengan saluran komunikasi lain saat memilih dan membeli produk dan layanan. Ada juga variasi yang luas dalam pengaruh dan jenis informasi yang dicari, sesuai dengan jenis produk sehingga penting untuk menilai peran web dalam mendukung keputusan pembeli untuk pasar tertentu. Memahami potensi jangkauan sebuah website dan perannya dalam mempengaruhi pembelian jelas penting dalam menetapkan anggaran pemasaran digital. Next. Motivasi untuk penggunaan layanan online. Pemasar juga dapat mengembangkan segmentasi psikografis yang membantu menjelaskan motivasi. Segmentasi psikografis adalah rincian pelanggan sesuai dengan karakteristik yang berbeda. Profil psikodemografi khusus telah dikembangkan untuk pengguna web.
Web Motivation Inventory atau WMI yang direvisi yang diidentifikasi oleh Rogers et al. Tahun 2007 adalah kerangka kerja yang berguna untuk memahami motivasi yang berbeda untuk menggunakan web. 4 motif yang melintasi budaya adalah penelitian atau akuisisi informasi. Yang kedua ada komunikasi atau sosialisasi. Yang ketiga ada berselancar atau hiburan. Dan yang terakhir adalah berbelanja. Next, dibeli secara online. Awalnya pengguna internet dapat membatasi diri untuk mencari informasi atau menggunakan email. Ketika kepercayaan diri pengguna tumbuh, penggunaan internet untuk pembelian mereka kemungkinan akan meningkat. Ini sering ditambah dengan penggunaan broadband. Untuk itu, masih ada potensi yang baik untuk penjualan e-retail. Bahkan jika persentase populasi dengan akses ke dataran tinggi internet, bahwa pengguna internet membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi percaya diri untuk membeli produk yang lebih mahal dan lebih kompleks. Untuk beberapa produk seperti tiket perjalanan dan bioskop dan teater, mayoritas membeli secara online. Sementara lebih sedikit orang yang membeli pakaian dan asuransi secara online. Namun sekarang ada lebih sedikit perbedaan antara produk daripada 2 atau 3 tahun yang lalu. Permintaan bisnis untuk layanan bisnis digital. Pasar B2B lebih kompleks daripada pasar B2C, karena variasi permintaan akan terjadi sesuai dengan berbagai jenis organisasi dan orang-orang dalam unit pembelian dalam organisasi. Analisis ini juga penting sebagai bagian dari segmentasi kelompok yang berbeda dalam target pasar B2B. Privasi dan kepercayaan pada e-commerce. Standar etika adalah praktik atau bisnis yang umumnya dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Masalah etika dan undang-undang terkait merupakan pertimbangan penting dari lingkungan bisnis internet bagi pemasar. Privasi konsumen adalah masalah etika utama yang memengaruhi semua jenis organisasi terlepas dari apakah mereka memiliki layanan e-commerce transaksional. Undang-undang privasi. Privasi mengacu pada hak moral individu untuk menghindari gangguan ke dalam urusan pribadi mereka oleh pihak ketiga. Privasi data pribadi seperti identitas, suka atau tidak suka menjadi perhatian utama kami terhadap konsumen, terutama dengan peningkatan dramatis dalam pencurian identitas. Masalah lingkungan dan hijau yang terkait dengan penggunaan internet. Keadaan masa depan planet kita adalah masalah sosial yang dipegang secara luas. Teknologi umumnya dipandang merugikan lingkungan, tetapi ada beberapa argumen bahwa e-commerce dan komunikasi digital dapat memiliki manfaat lingkungan. Penelitian oleh Internet Media in Retail Group atau www.imrg.org menunjukkan semakin pentingnya e-commerce di Inggris, di mana lebih dari 10% penjual retail sekarang online. Pada tahun 2007, IMRG meluncurkan kampanye Go Green, Go Online, di mana ia mengidentifikasi 6 alasan mengapa ia percaya bahwa e-commerce hijau. 1. Lebih sedikit kendaraan per mil. Persyaratan inventaris yang lebih rendah, lebih sedikit bahan cetak, kemasan kurang atau lebih sedikit kemasan, lebih sedikit limbah, dan dematerialisasi. Perpajakan. Bagaimana mengubah undang-undang perpajakan untuk mencerminkan globalisasi melalui internet adalah masalah yang dihadapi banyak pemerintah. Ketakutannya adalah bahwa internet dapat menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam pendapatan pajak kepada pemerintah pusat atau daerah jika undang-undang yang ada tidak mencakup perubahan pola pembelian. Karena internet mendukung pasar global, dapat dikatakan bahwa tidak masuk akal untuk memperkenalkan tarif barang dan jasa yang dikirim melalui internet. Instrumen semacam itu, dalam hal apapun, tidak mungkin diterapkan pada produk yang dikirim secara elektronik. Faktor ekonomi dan kompetitif. Kesehatan ekonomi dan lingkungan yang kompetitif di berbagai negara akan menentukan potensi e-commerce mereka. Kerangka kerja komprehensif untuk menilai e-ekonomi telah dikembangkan oleh
Booz Allen Hamilton pada tahun 2002. Ekonomi elektronik atau e-economy adalah sistem interaksi yang dinamis antara warga negara, bisnis, dan pemerintah suatu negara yang memanfaatkan teknologi online untuk mencapai kebaikan sosial atau ekonomi. Globalisasi mengacu pada langkah menuju perdagangan internasional di satu pasar global dan juga dengan pengaburan perbedaan sosial dan budaya antar negara. E-government berbeda dengan internet governance. Untuk mencapai potensi penghematan biaya, beberapa pemerintah telah menetapkan target untuk e-government, sisi beli dan jual. Di Inggris, target utama pemerintah adalah bahwa pada tahun 2005, 100% transaksi dengan pemerintah harus mampu disampaikan secara elektronik, di mana ada permintaan di Australia, Kantor Nasional untuk Ekonomi Informasi NOIE, www.noie.gov.au, telah menciptakan kerangka kerja strategis yang memiliki tema-tema berikut. Merangkum jenis tindakan yang diambil banyak pemerintah untuk mendorong e-bisnis di negara mereka. Inovasi teknologi dan penilaian teknologi. Salah satu tantangan besar dalam mengelola e-commerce adalah kebutuhan untuk mendapatkan nilai mana yang inovasi teknologi baru dapat diterapkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Apa itu hal besar berikutnya? Yang benar adalah tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, dan banyak perusahaan telah salah memahami. Pendekatan untuk mengidentifikasi teknologi yang sedang berkembang. PMP 2008 menjelaskan 4 pendekatan yang kontras untuk mengidentifikasi teknologi baru yang dapat memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Jaringan teknologi, perburuan teknologi, penambangan teknologi. Selain teknologi yang digunakan di situs web, kesesuaian pendekatan baru untuk menarik pengunjung ke situs juga harus dievaluasi. Misalnya jika pendaftaran di mesin pencari berbayar atau bentuk baru iklan spanduk atau pemasaran email digunakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir PowerPoint ini. Silakan bertanya di kolom chat yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.